Selamat pagi dan shalom buat kita semua. Kita bersyukur kita boleh melihat hari yang baru. Mari pagi ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan Rabu 29 April 2026. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh berkat, dan sebelum hari ini kami lalui, kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Berkatilah kami sehingga firman ini boleh kami pakai untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Bersabdalah kepada kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Tema renungan kita pagi ini, dia akan mengumpulkan kembali dombanya. Kekecewaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam hidup ini. Kita bisa kecewa terhadap orang lain, terhadap keadaan, bahkan terhadap pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia 23 ayat 1-8 menunjukkan bahwa kekecewaan juga dialami oleh umat Israel yang dibiarkan terserak dan tercerai-berai oleh pemimpinnya. Melalui Yeremia, Tuhan menegur para pemimpin yang gagal menggembalakan umat dengan kasih dan tanggung jawab
yang seharusnya. Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menghukum para pemimpin yang lalai dan menggantikan mereka dengan pemimpin atau gembala yang benar. Di tengah kekacauan Yehuda, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umat-Nya dari pembuangan dan menubuatkan tentang tunas Daud yang adil, yaitu pemimpin yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan. Nubuat tersebut kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai gembala yang baik, bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia adalah pemimpin yang adil, penuh kasih dan setia, yang tidak pernah mengecewakan. Inilah sang pemimpin yang bertanggung jawab. Di dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, Kristus hadir sebagai jawaban dan harapan. Ia tidak pernah mengecewakan, melainkan senantiasa hadir, memulihkan kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tetap ada dan setia menyertai kita. Marilah kita terus datang kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita, sebab hanya dalam Dia kita menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa pagi ini kepadamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, kami pakai di dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi kekecewaan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan yang menjadi gembala yang agung bagi kami, terus menuntun kami untuk melihat hari depan yang baik bersama gembala agung itu. Jikalau kami adalah gembala dalam kehidupan kami, gembala bagi diri kami sendiri, gembala di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, Tuhan juga mampukan kami menjadi gembala yang baik lewat tuntunan gembala agung itu. Bapa di sorga, kami berdoa buat aktivitas yang akan kami lalui hari ini. Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami boleh menjalani hari hidup kami sepanjang hari ini dengan baik, dengan penuh rasa syukur. Setiap tanggung jawab kami boleh kami kerjakan. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang setiap hari pergi ke sekolah. Kiranya juga Tuhan menyertai mereka di dalam perjuangan mereka masing-masing. Entah yang bersekolah yang dekat dengan kami, maupun yang jauh dari kami di mana saja mereka berada. Biarlah di sana juga ada pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami. Kiranya juga Tuhan terus memberikan hikmat-Mu, sehingga boleh mengarahkan, melaksanakan tugas mereka dengan baik di bawah tuntunan Sang Gembala Agung itu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Engkau juga kiranya yang tetap memberkati mereka di dalam setiap usaha untuk mencari kesembuhan. Biarlah suatu saat mereka boleh kuat, pulih, sehat kembali. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik kami selaku orang tua, baik kami selaku anak-anak. Biarlah hari ini kami boleh menjalankan setiap rencana-rencana kehidupan kami dan tanggung jawab kami di bawah kendali Tuhan sendiri.
Bapa di sorga, ini doa kami. Dengarkanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi dan mari terus berkarya yang terbaik dalam hidup ini.